Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta jajaran para menteri mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah untuk rayakan semarak Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia saat upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Ageman Songkok Singkepan Ageng Surakarta, sementara Wapres Ma'ruf Amin beserta istri mengenakan pakaian adat Sumatera Barat. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin sampaikan pesan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 kepada warga. Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berkarya dan jaga persatuan demi Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh saudara-saudaraku setanah air, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Pada hari dan waktu yang bersejarah ini, mari kita kobarkan kembali semangat bakti dan kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Api perjuangan untuk merebut kemerdekaan yang dinyalakan oleh para pahlawan dan pendiri bangsa mesti terus hidup dalam jiwa dan raga kita untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita menjadi Indonesia maju. Mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan. Kita tebarkan pesan-pesan perdamaian dan kita semaikan pengetahuan. Jangan lelah dan menyerah dalam memberikan karya dan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa dan negara demi menjemput masa depan Indonesia yang gemilang. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Terus melaju untuk Indonesia maju, merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kepercayaan internasional pada Indonesia bukan gimik atau retorika, melainkan terbangun melalui peran dan keberanian Indonesia dalam bersikap. Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus, Presiden juga menyebut kepercayaan itu jadi peluang besar yang mesti dimanfaatkan.
Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia saat ini memiliki peluang besar berupa international trust atau kepercayaan internasional yang tinggi. Dalam pidato kenegaraan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus, Presiden menyebut kepercayaan itu bukanlah gimik ataupun retorika, melainkan dibangun melalui peran dan keberanian Indonesia dalam bersikap. Peran-peran itu antara lain ketika Indonesia sukses meraih momentum presidensi G20 pada tahun lalu serta kepemimpinan di ASEAN yang tengah berjalan tahun ini. Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Jokowi juga menyinggung soal cibiran yang menyebut bahwa kepercayaan internasional itu tidak berdampak langsung bagi rakyat Indonesia. Menurutnya, terlalu berfokus pada nada sumbang tersebut hanya menjadi kegiatan yang kontraproduktif. Dari Jakarta, Suwanti Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro pada Rabu 16 Agustus telah memanggil 9 orang dalam kasus bayi tertukar untuk proses penyelidikan. 9 orang tersebut merupakan pihak rumah sakit dan keluarga yang terlibat. Polres Bogor memanggil 9 orang dalam kasus bayi tertukar di RS Sentosa, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka adalah pihak rumah sakit dan keluarga yang terlibat. Tes DNA akan dilakukan terhadap keluarga berinisial B yang diduga anaknya tertukar dengan pelapor. Beneran tadi saya sudah minta bantuan sama Pak PLT untuk menyelesaikan permasalahan yang di rumah sakit tersebut. Ada berapa orang yang diperiksa? Sudah kurang lebih ada 9 orang, pihak rumah sakit dan dari pihak keluarga. Kemudian kalau terkait tes DNA yang akan difasilitasi itu sampai mana? Ya, nanti akan dilaksanakan minggu depan, nanti pihak kepolisian yang didukung oleh Pak PLT nanti akan langsung mendampingi yang bersangkutan untuk melaksanakan tes DNA. Sebelumnya, bayi dari pelapor atas nama Siti Mauliah diduga tertukar dengan anak keluarga B sejak setahun lalu usai melahirkan di Rumah Sakit Sentosa. Siti pun telah melakukan tes DNA di rumah sakit dan hasilnya menunjukkan bahwa bayi yang dirawat selama setahun ini bukan anak kandungnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Menyambut Hari Orang Utan Internasional yang jatuh pada 19 Agustus 2023, CEO Yayasan Bos Jam Martin Shite mengumumkan kampanye baru dengan slogan Merdeka bagi Orang Utan. Kampanye ini merupakan upaya bersama untuk memastikan kebebasan orang utan yang masih terancam habitatnya, sekaligus mendorong perlindungan hutan dan upaya konservasi. Dalam rangka menyambut HUT ke-78 RI yang berdekatan dengan Hari Orang Utan Internasional pada 19 Agustus 2023, Yayasan Borneo Orangutan Survival atau BOS yang merupakan mitra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan kampanye baru dengan slogan Merdeka bagi Orangutan. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan dan pelestarian orangutan sebagai spesies yang terancam sekaligus mendorong upaya perlindungan hutan. Jam Martin Shite, CEO Yayasan BOS pada rilisnya di Palangkaraya, Rabu 16 Agustus 2023 mengatakan, pada 2 momen HUT ke-78 RI ini, BOS ingin menggabungkan semangat kemerdekaan untuk terus memastikan kebebasan dan kelangsungan hidup orangutan Kalimantan di habitatnya. Kemerdekaan buat orangutan, karena kita mau orangutan itu hidup di alamnya, di habitatnya. Jadi kemerdekaan buat orangutan adalah mereka bebas hidup di alamnya, mereka bebas hidup di habitatnya. Dan BOS Foundation bergerak dan bekerja bersama semua mitra untuk membuat orangutan itu hidup di alamnya, di habitat alaminya.
Bersama dengan Kementerian LHK, Yayasan BOS telah berhasil melepas liarkan 515 orangutan kembali ke alam liar. 400 orangutan saat ini masih berada di Pusat Rehabilitasi Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, dan Semboja Lestari, Kalimantan Timur, untuk segera dilepas liarkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Barat menyita senjata api laras pendek dan 9 butir amunisi dari penangkapan kasus narkoba jenis sabu seberat 817,81 gram atas pengedar narkoba jaringan Malaysia di Pontianak Timur. Barang-barang itu berasal dari 4 tersangka yang juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan barang bukti sebesar 500 juta rupiah. Total sebanyak 817,81 gram narkoba jenis sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke air di Mapolda Kalimantan Barat pada 16 Agustus. Barang-barang haram tersebut merupakan bukti pidana yang didapatkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar dari 4 pengedar dari 2 kasus yang berbeda. Dari kedua kasus tersebut, pihaknya seperti dijelaskan Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi Teli Iskandar Muda, juga menyita 4 unit ponsel, 2 unit sepeda motor, sepucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver, dan 9 butir amunisi. Para tersangka menurutnya mendapatkan narkoba dari jaringan Malaysia. Kasus pertama melibatkan tersangka JL, DD, dan FI yang ditangkap pada 28 Juli dalam sebuah transaksi di Kompleks Villa Karya Perdana Pontianak Timur. Sehari setelahnya polisi menangkap tersangka RS di Kompleks Bumi Afrija Mansion Saigon, Pontianak Timur. Berdasarkan pengungkapan, tersangka JL berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika. Kita tetap menangani satu rangkaian, itu masalah narkobanya dan masalah CNP satu rangkaian. Jadi perkara pokoknya tetap narkotika 112, 114, ya TPPU terpisah. Sementara yang baru kita dapat yang sudah nyata ada di sini kurang lebih 500 jutaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polda Kalbar. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Keempatnya diancam hukuman mulai 6 hingga 20 tahun penjara. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo saat pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 di Jakarta pada Rabu 16 Agustus menyebut ada pengajuan kenaikan gaji bagi ASN dan TNI Polri sebesar 8%. RAPBN 2024 juga mengusulkan kenaikan gaji untuk pensiunan sebesar 12%. Presiden Joko Widodo saat menyampaikan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara RUU APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan di Kompleks Parlemen Senayan Rabu 16 Agustus mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan adanya kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara ASN serta personel TNI dan Polri. Presiden menjelaskan bahwa usulan kenaikan gaji yang tertuang dalam RAPBN 2024 tersebut telah menimbang sejumlah aspek, seperti untuk penguatan reformasi birokrasi, guna memastikan pelaksanaan transformasi berjalan efektif. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Diharapkan melalui kenaikan gaji itu dapat meningkatkan kinerja dan mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam pidatonya, Presiden juga menyinggung pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang diperkirakan mencapai 5,2%, serta pendapatan negara pada tahun 2024
yang dioptimalkan untuk menjaga iklim investasi. Turut disebut pula soal pentingnya strategi yang tepat dalam kebijakan ekonomi dan fiskal, terutama dalam menghadapi dinamika global. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Unsur pimpinan dari 18 partai politik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menandatangani deklarasi pemilu damai di kantor Polres Bogor pada Rabu 16 Agustus. Pelaksana tugas Bupati Bogor Iwan Setiawan yang memimpin deklarasi menyatakan, para pimpinan parpol telah berkomitmen mewujudkan pemilu damai dengan menandatangani dan membacakan naskah deklarasi. Bersama menyelenggarakan pemilu yang damai. Sebanyak 18 unsur pimpinan partai politik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 16 Agustus menandatangani deklarasi pemilu damai di Mako Polres Bogor. Bersama, mereka membacakan deklarasi yang berisi 4 poin, diantaranya melaksanakan pemilu 2024 secara aman, damai, dan kondusif, mematuhi segala bentuk peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta menyelesaikan permasalahan pemilu 2024 sesuai koridor hukum. Pelaksana tugas Bupati Bogor Iwan Setiawan yang memimpin deklarasi menyatakan para pimpinan parpol di daerahnya telah berkomitmen lewat penandatanganan deklarasi. Mereka berkomitmen untuk tidak melakukan kampanye yang bersifat provokatif serta menyebarkan hoaks yang bisa berdampak pada perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Teman-teman para ketua partai sepakat untuk di dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg ini berkomitmen untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Bogor. Lebih jauh, Iwan mengajak semua pihak di Kota Bogor untuk menguatkan komitmen dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban selama masa kampanye, seperti tidak menyalahi aturan pemasangan atribut kampanye. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Menciptakan situasi dan kondisi tetap kondusif. Polresta Palu mencurigai 2 orang yang diduga sebagai pasangan terlibat dalam pembuangan bayi di dalam tungku kloset Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura, Palu. Tidak adanya sistem kamera pengawas aktif di rumah sakit menyulitkan penyelidik untuk mencari identitas pelaku. Polresta Palu mencurigai 2 orang yang diduga sebagai pasangan terlibat dalam pembuangan bayi di dalam tangki kloset Rumah Sakit Umum Daerah Antapura, Palu. Jasad bayi ditemukan oleh petugas kebersihan rumah sakit yang mencium bau bangkai dari dalam toilet pada Selasa 15 Agustus. Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ferdinand Numberi pada Rabu 16 Agustus mengatakan tidak adanya sistem kamera pengawas aktif di rumah sakit cukup menyulitkan penyelidik untuk mencari identitas pelaku. Walaupun sebenarnya sudah ada informasi yang didapat oleh rekan-rekan Resmob terkait pelaku. Memang ada sepasang muda-mudi yang malam itu dicurigai bertingkah aneh lah. Guna kepentingan penyelidikan saat ini jasad mayat bayi laki-laki ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara mewartakan. Kelompok kriminal bersenjata membakar 2 unit rumah dan 1 menara telekomunikasi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia mengatakan bahwa TNI Polri kini tengah mengejar KKB yang diduga berasal dari kelompok Ngumbuk Telenggen pada Selasa 15 Agustus. Kelompok kriminal bersenjata KKB dilaporkan menyerang 2 unit rumah serta 1 menara telekomunikasi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Selasa 15 Agustus lalu. Kapolres Puncak, Kompol I Nyoman Punia, pada Rabu 16 Agustus mengatakan aparat gabungan TNI Polri dan Satgas Operasi Damai Kartens sedang berupaya mengejar kelompok tersebut. Masih aman terkendali, namun kemarin ada beberapa kejadian dari ada kontak tembak karena dari aparat keamanan melaksanakan kegiatan pengamanan untuk gladi bersih
ternyata dari kelompok KKB melakukan penembakan. Menurut Dan Ramil Ilaga, Mayor Infantri Indra Surya, pelaku pembakaran diduga berasal dari kelompok Numbuk Telenggen. Namun semaksimal mungkin kita menghindari kontak sebenarnya. Cuman karena didahului kita tidak mungkin juga bertahan, maka kita melakukan penyisiran ke gunung-gunung yang mana kita harapannya kegiatan yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan aman. Sebelumnya pada Sabtu 12 Agustus lalu, KKB sempat mengganggu anggota Paskibraka yang sedang berlatih di lapangan Trikora, Distrik Ilaga. Aparat gabungan TNI Polri kini meningkatkan patroli keamanan serta menutup jalur yang sering dilalui kelompok tersebut. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Melakukan patroli di distrik. Tempat pembuangan akhir Sukawinatan Palembang mengalami kebakaran sejak hari Jumat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Palembang Ahmad Mustain pada Rabu 16 Agustus menyebut api berhasil dipadamkan, namun pembahasan lahan akan terus dilakukan. Kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Sukawinatan Kota Palembang akhirnya berhasil dipadamkan Rabu 16 Agustus. Kebakaran ini terjadi sejak hari Jumat pekan lalu diduga disebabkan cuaca panas ekstrim yang melanda Sumatera Selatan. Api sempat padam pada hari Sabtu dan Minggu lalu, namun kembali muncul dan meluas hingga 3 hektar atau sekitar 15% dari total luas TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Palembang Ahmad Mustain menyebut petugas terpaksa mengerahkan bantuan waterbombing dari BNPB karena penyiraman di darat kurang efektif. Udah clear, kalau apinya udah clear tinggal memang asap. Api kan berada di, karena ini mengandung gas metan, jadi panasnya masih bisa sangat rentan menimbulkan api. Jadi kita harus basahi terus untuk menekan kemungkinan munculnya api lagi. Untuk mencegah kebakaran terulang, petugas bakal memastikan lokasi TPA dalam kondisi basah, terutama saat cuaca panas ekstrim terjadi selama berhari-hari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 memiliki postur defisit sebesar 2,29%. Nilai ini lebih rendah dibanding defisit APBN 2023 sebesar 2,84%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2024 defisit sebesar 2,29% atau sebesar 522,8 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto PDB pada Rabu 16 Agustus. Nilai defisit ini diperoleh dari pendapatan negara sebesar 2.781,3 triliun rupiah dan belanja negara sebesar 3.304,1 triliun rupiah. Angka ini menurun tajam sejak defisit APBN 2020 atau pada masa pandemi COVID-19 yang mencapai 6,14%. Keseimbangan primer menuju positif dengan defisit hanya 25,5 triliun. Tahun 2020 defisit primer kita itu di 633,6 triliun. Ini konsolidasi yang sangat cepat dan tidak banyak negara bisa melakukan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga defisit kita mencapai 2,29%. Untuk mengoptimalkan pendapatan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penggalian potensi pajak. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Dirgahayu Indonesia. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.